Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Apa itu dia? Ya seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Gainward Ghost GeForce GTX 1650 dengan GDDR6 memori, 4GB VRAM, DirectX 12 Ansel Touring Shader ya. Jadi ini seri 1650 yang DDR6 ya. Kalau kita lihat di sini untuk spesifikasinya GTX 1650 Ghost 4GB GDDR6 128 bit 2 DisplayPort dan HDMI. Ya, ini saya sudah coba cross check dan tes tadi sebelumnya waktu unboxing awal. Untuk boxnya seperti ini. Kemudian untuk kita lihat untuk box bagian dalamnya, ini box bagian luar seperti ini ya guys ya. Box bagian dalamnya ada logo HDMI HDCP seperti itu. HDCP ini apa ya? High Definition Multimedia Interface, itu HDMI. Baik, kalau kita buka ya, yang bikin saya kaget-kaget itu spons di bagian dalamnya nggak ada. Jadi tadi diamankan dengan menggunakan packing seperti bubble gitu guys. Tapi di sini untuk kelengkapannya ada semua, baik itu dimulai dari static pack-nya ada, ini static pack asli ya. Kemudian ada kartu garansi dari DTG, kartu garansi DTG ya, ini resmi, garansinya masih berlangsung, masih berjalan. Kita akan cek nanti sampai kapan. Dan kemudian ada kitab suci dari Gainward Ghost ya, kitab suci dari Gainward Ghost seperti itu. Oke, kita akan lihat secara spesifik ke kartu grafisnya. Kita akan gunakan spon ya. Oke, kita taruh di sini. Ini kartu grafis Gainward Ghost guys, GTX 1650 dengan VRAM GDDR6. Untuk coraknya ini benar-benar lucu ya. Di sini ada tekstur-tekstur seperti kulit gitu, tapi ini plastik semua, plastik solid ya. Untuk varian dual fan, kipasnya ini udah auto fan control ya. Dia akan idle di average 50 derajat Celcius dan akan berputar di 60 derajat Celcius ke atas ya, 61, 62 itu baru muter. Untuk unitnya ini masih bersih banget, kinis-kinis kinclong dengan baut yang kinclong dan heatsink juga sangat bersih, mantap jiwa ya guys. Kemudian PCI Express-nya 3.0 di sini, PCI Express-nya bisa dilihat teman-teman, mulus jaya. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada tulisan GeForce GTX, corak seperti kulit ya, ini teksturnya dengan 6 pin port tambahan. 6 pin port tambahan ini TDP di 75 watt ya guys ya. Untuk bagian egg house-nya di sini ya, bagus ya untuk desainnya, minimalism. Ini bisa untuk PCI TX atau sampai MATX tentunya. Dan untuk displaynya ada 3 buah display guys, 2 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI port ya. Platnya juga kinis-kinis kinclong. Oke, kita lihat plat bagian belakangnya. Plat fibernya mulus ya, seperti kaca bening. Segel pabrikannya utuh ya. Don't worry guys, segel pabrikannya utuh. Kemudian untuk serial numbernya ini saya cross check, ini berbeda guys. Oh, single 9170 ya, SN 9170. Kalau kita lihat di boxnya 9199, kocak ini guys, tapi oke lah, nggak apa-apa. Yang penting garansi tetap masih berlaku dengan valid ya. Kalau kita lihat di sini segel per bulan Juni 2021, garansi DTG itu 2 tahun, jadi akan berakhir di bulan 7 2023 ya. Garansinya masih cukup panjang, jadi tidak perlu khawatir guys. Unitnya ini juga unit sangat terawat dan kita akan langsung tes. Oke, kita berpindah ke PC. Kita akan install ya. Kita akan install. Coba kita kasih lighting juga, lighting tambahannya supaya terang. Oke, kita pasang ya di PCI Express 16 kali. Sip, mantul jiwa. Jadi kalau teman-teman mau nge-build PC TX ini masih masuk ya, kategori TX juga. Just dan kita supply dengan 6 pin power. 6 pin power aja guys, tidak banyak-banyak guys. Karena seri 1650 DDR6 itu dia busnya kencang juga, clock memorinya tentunya, karena sudah menggunakan teknologi DDR6. Kita pakai port HDMI-nya. Oke. Dan kita colok PSU. Ya, kita colok di PSU Coger CMX
700 watt 80 plus bronze. Kita langsung nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Mulus ya perputarannya. Teman-teman bisa lihat di situ kinclong. Coba saya sentolop guys. Mantap ya. Kinclong. Nanti ini kipasnya akan idle. Kita tunggu aja guys. Display sudah tampil ya. No worry. Display sudah tampil. Windows sudah terload ya. Oke, sudah tampil. Nah, kipasnya juga udah idle. Mantap ya. Oke, sip. Kita akan langsung ke display aja. Di sini. Kita paskan semaksimal mungkin ya, pas tengah. Saya tes 18 Juli jam 9.16 pagi. Kita tunggu resolusi layar berubah. Kalau teman-teman menggunakan driver terbaru, kebetulan saya menggunakan versi 5.12, teman-teman nggak perlu ngupdate lagi. Teman-teman saat gunakan VGA DDR3, DDR4, DDR5 ataupun DDR6 itu sudah auto detect ya. Ini dari testimoni saya sendiri ya. Saya tes menggunakan varian GT 1030 ya, dia langsung auto connect. Saya pasang RTX 3060 ya, auto connect. Jadi sampai sekarang saya belum pernah menginstal Nvidia saya tinggal update saja, dan saya nggak pernah update sih, itu automatic by Windows. Kalau kita connect ke internet ya akan auto update sendiri sih, seperti itu. Oke, resolusi layar sudah berubah. Kita akan coba benchmark ringan ya. Sebelumnya tadi sudah saya coba pakai time spy guys untuk render atau benchmark, dan saat ini kita coba komparasi dengan menggunakan Verstrek aja ya. Oke, kita buka software pendukungnya. Ada GPU-Z, MSI Afterburner, dan juga HW Info. Oke. Kita taruh di sini. Kita look up di website. MSI Afterburner. Kita lihat di sini 38 derajat Celcius dalam kondisi kipas yang idle ya. Kipasnya idle loh. Kipasnya tidak berputar atau auto fan control ya. Di software monitoring kita maksimalkan semua tampilannya. Oke, kita lihat spesifik verifikasinya. Kalau kita look up akan tampil seperti ini. Jadi kita harus search secara manual di database GPU-Z atau test for GPU-Z. Tampilannya yaitu seperti ini, Gainward GTX 1650 Ghost ya, GDDR6 ya. Di sini ada tulisan OC. Kemudian untuk arsitekturnya TU117 ya, TU117 dengan core di 896 shadernya, render tekstur mappingnya 32/56 dan GDDR6 128 bit. Untuk direct exportnya udah 12_1. Saat ini berjalan di PCI Express 16x3.0, dia lagi posisi di 8x3.0. Kemudian GDDR6 nya Micron 4GB 192 GB per detik, cepet banget ya bandwidthnya. Untuk driver version di 5.12.17.77 ya, DCH Windows 10 64 bit WHGL. Untuk clock speednya kita cross check guys. Di sini base clocknya 1410, memory clocknya 1500, dan dia memiliki boost di 1590 MHz ya. Oke, kemudian slot bitnya dual slot, lengthnya panjangnya itu 17 cm atau 6,7 inci, 17 cm ya. Jadi masih bisa dikatakan ITX masuk, MATX juga masuk ya. Kalau yang lebih besar tentunya masuk. Panjangnya cuma 9,9 cm, TDP 75 watt, power supply suggested-nya di 250 watt, HDMI udah 2.0, kemudian DisplayPort-nya 1.4A udah 2 biji. Membutuhkan 6 pin bor aja guys, 6 pin bor aja itu TDP 75 watt ya. Oke, kita akan tes pakai Verstrek ya. Kita tes di preset 1080. Bagaimana kalau kita lihat performanya, komparasinya. Saat menggunakan time spy mulus ya. Grafik tes 1 itu mulus banget. Grafik tes 2 ya lumayan karena lebih berat daripada grafik tes 1. Dan suhu di 60-an ya, 60-an derajat ya. Tentunya di bawah 70, tidak tembus 70. Karena untuk time spy itu lebih berat daripada Verstrek, dan saat ini kita coba Verstrek di tes kedua ya. Ini jeda beberapa menit untuk dari tes pertama time spy tadi. Saat ini kita tes menggunakan Verstrek.
di preset 1080 ya. Oke guys, kita nantikan loading dulu. Oke, 42 derajat Celcius bisa dilihat di layar, langsung ngebus ke 49 derajat Celcius. Untuk FPS di average 55 fps, TDP 75 watt, clock speednya gokil guys, gokil 6 GHz. Kipas masih belum muter, masih 0 rpm. Frame-nya udah 800, 900, 1000 ya, tentunya ini masih jauh banget. 1200, 1300, 1400, mantap ya guys. Kipasnya masih belum muter, suhunya masih adem banget. Dengan frame di 1400, 1050 Ti itu di 1000 frame. Untuk 1650 DDR6 dia bisa 1400 sekian, hampir 1500. Mantap ya. Just bisa dikatakan ya 1,5 kali performanya dari GTX 1050 Ti. Lanjut ke grafik test 2, start di 56 derajat Celcius dengan average FPS di 50-an. Real FPS-nya di 36-37 makin naik, kemudian suhu posisi di 63 derajat Celcius, RPM kipas mulai terisi ya. Di situ teman-teman bisa lihat di 37% ya RPM-nya kipas, temperatur sudah di 65 derajat Celcius dan performanya kencang banget karena dia clock speed-nya di 6 GHz guys. Mulus banget, render tekstur mapping-nya mulus dan cepat, bandwidth-nya stabil, average di 45 fps. Suhu masuk ke 67 derajat Celcius, masih belum menyentuh 70 ya, 67 derajat Celcius ini untuk di boost di grafik test 2 sebagai suhu tertinggi saat ini, posisi di 68 derajat Celcius. Lanjut ke fisik test, ini pakai prosesor, jadi VGA akan idle, ini VGA nya akan cenderung idle dan dia akan menurunkan suhunya terlebih dahulu sebelum dilakukan boost lagi di combine test. VGA nya di posisi 14% load, temperatur sudah turun ke 52 derajat Celcius dengan TDP idle nya itu di 30-an ya. Oke, lanjut tes terakhir, combine test, Firestrike combine test ya guys. Oke, ini tes terakhir dari Gainward Ghost GTX 1650 GDDR6 4GB. Oke, idle di 49 derajat Celcius, masih 5% usage. Langsung di load ke 58 derajat Celcius. Berapa fps? 18 fps tertinggi, bisa tembus 20 fps ya, 19, 20, mantap. Just guys, jadi seri 1650 ini bisa masuk 20 fps untuk combine test ya. Jadi terpaut jauh banget kalau dikomparasi dengan 1050 Ti. Seperti itu guys. Lanjut dengan result, kita akan lihat bagaimana hasil tesnya. Untuk grafik skornya di 10.400-an, fisik skornya 7.200-an, dan combine skornya di 3.900-an. Untuk kartu grafis ini memiliki Firestrike score di 8.500, grid ya teman-teman, bisa lihat di layar, grid mantap, jauh banget dari average score. Average skornya 7.850, jadi ini skornya grid di atas rata-rata banget. Kemudian untuk suhu pertama, tes pertama 59 derajat, tes kedua di 68 derajat, dan combine skornya di 65 derajat. Kartu grafis ini memiliki suhu terendah 37 derajat dengan kipas idle. Saat ini sudah turun ke 50 derajat, kipas sudah idle lagi di 49-an dengan maksimal load di grafik test 2 itu di 68 derajat Celcius. Untuk RPM kipas maksimal di 1500-an, GPU power ya, TDP-nya idle itu di 32 watt, maksimalnya di 80 watt ya. Kalau dari website tadi kan tertera 75 watt, tapi di sini kita tes langsung di 80 watt ya, nggak terpaut jauh. Kemudian kalau kita lihat untuk clock speednya di 1800-an, sama ya kurang lebih. Untuk efektif clocknya ini guys, yang kita perlu tahu, dia berjalan di 1800-an, tinggi banget guys, mantap, just. Untuk GPU fan-nya di 47% RPM ya. Jadi overall untuk performasi Gainward Ghost GTX 1650 DDR6 ini kencang banget guys, sip, mantep banget, just lah intinya seperti itu untuk gaming, rendering, editing, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video guys. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.